Selamat sore, ketemu lagi dengan saya TB Kiki 930 Liga di kanal YouTube saya. Pada edisi video kali ini saya ingin membahas tutorial masih seputar wasit catur, cuma ini lebih kepada bagaimana kita menjadi wasit pairing. Jadi kita sudah bisa menggunakan aplikasi Swiss Manager buat para wasit senior dan semuanya yang para wasit yang ada di Indonesia. Mohon maaf, mohon izin bahwa tujuan saya memberikan tutorial ini hanya ingin turut serta membantu aja, bahwa mungkin ada sebagian teman-teman yang belum mengetahui atau ingin lebih mendalami, dan apabila ada kesalahan mohon koreksiannya para suhu. Saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan berikan komentarnya. Dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan sama-sama belajar dan menjawabnya. Baik, yang pertama bagaimana kita caranya memulai turnamen baru. Nah, teman-teman bisa baca di sini, bisa lihat modul yang saya kasih. Pertama, dengan menu item atau file turnamen baru, teman-teman dapat memulai sebuah turnamen baru. Setelah itu dialog pilihan jenis turnamen akan muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dialog ini akan muncul. Teman-teman silahkan pilih jenis turnamennya seperti apa. Di situ ada sistem Swiss perorangan, ada sistem Swiss dengan tie break regu, ada sistem Swiss untuk beregu, ada round robin untuk beregu. Nah, kalau untuk perorangan dan itu tidak sistem bertemu, teman-teman cukup pilih yang sistem Swiss ini yang paling atas. Oke teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman pilih ini, kemudian nanti di menu akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi menyimpan file. Nah, teman-teman silahkan tulis filenya, simpan. Nah, ini kategori seperti ini. Nah, sudah tersimpan semua. Nah, baru teman-teman memasukkan. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, ini saya akan membicarakan dulu terkait tindakan selanjutnya adalah tergantung dari tipe turnamen. Pada sistem Swiss itu ada dialog masukan pemain akan terbuka. Tapi itu setelah seluruh pemain dimasukkan. Anda dapat memulai pairing babak pertama. Oke. Saya akan ke dialog untuk pengisian di turnamen. Pengisiannya dulu teman-teman. Oke. Nah, nanti pada saat teman-teman sudah memasukkan file tersebut akan muncul tampilan seperti ini. Ada dialog data turnamen. Nah, teman-teman di situ ada beberapa kolom dari mulai kolom umum, tie break, daftar papan, gelar FIDE dan lainnya. Yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman adalah mengisi kolom-kolom yang ada. Contoh, di situ ada penamaan. Nah, teman-teman tulis nama turnamennya apa, apakah open turnamen catur non master, piala apa, itu terserah teman-teman. Nah, kemudian catatan, kalau memang ada catatan silakan dituliskan, kalau tidak ada nggak perlu. Nah, penyelenggaranya harus jelas. Apakah institusi, apakah pribadi atau komunitas. Nah, teman-teman tulis di sini di penyelenggara. Nah, setelah itu halaman awal teman-teman bisa tulis apa saja, bebas. Nah, ini yang paling penting teman-teman, ada waktu cek. Artinya yang akan dipertandingkan nanti itu seperti apa? Apa 10+3, apa 5+0, apa 10+0 dan seterusnya. Nah, teman-teman tulis di waktu cek ini, misalkan 10+3. Itu setelah itu terisi, teman-teman isi lagi ke bawahnya itu pimpinan turnamen. Nah, pimpinan turnamen ini adalah orang yang berkompeten untuk memimpin turnamen. Biasanya bisa seorang ketua panitia, bisa juga seorang wasit kepala yang memang mempunyai kompetensi di bidangnya dan dia mampu untuk memimpin turnamen itu. Idealnya kalau misalkan dari wasit ya bisa dibilang gelarnya minimal WN mungkin ya, atau misalkan NA, National Arbiter. Oke, setelah teman-teman tulis pimpinan turnamen, masuk ke wasit kepala. Nah, teman-teman isi juga wasit kepalanya siapa. Nah, di situ wasit kepala adalah wasit yang bertugas mengomandoi atau membawahi para wasit, baik itu wasit lapangan, wasit anggota ataupun wasit pairing. Nah, siapa di situ wasit kepalanya? Nah, setelah teman-teman tulis, teman-teman di situ tulis lagi di bawahnya ada wasit. Artinya siapa saja wasit yang bertugas. Nah, di samping sininya ada juga yang namanya
Deputy Chief Arbiter atau wakil wasit kepala, artinya yang wakil apabila misalkan si wasit kepala tersebut sedang berhalangan dalam bertugas. Oke, setelah selesai, kemudian teman-teman di situ ada kolom federasi. Teman-teman isi federasinya, kalau Indonesia ya tulis, ada pilihan nanti Indonesia. Tempatnya di mana ada juga nanti secara otomatis teman-teman tinggal klik, ada muncul, nah pilih federasinya apa. Tempat sama, kemudian babak. Nah ini penting. Babak teman-teman harus tentukan dahulu mau berapa babak mainnya karena nanti akan berpengaruh di pairing. Nah pada saat babak ini teman-teman tinggal menguncinya gini. Jadi 2 pangkat N. Contoh misalkan peserta ada berapa, nah babak itulah yang harus dimainkan. Contoh misalkan pesertanya ada 32. Berarti kalau misalkan 4 babak, contoh 2 pangkat N, 2 kali 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Nah berarti kurang babaknya. Ya, bisa berarti babaknya 5. Gitu teman-teman. Jadi untuk menentukan pesertanya ada sekian kemudian mainnya berapa babak, pairingnya itu ditentukannya dengan 2 pangkat N. Sudah diisi babaknya berapa, kemudian adakah kelompok umur atau tidak teman-teman isi. Nah, di sini teman-teman harus mengisi juga pertandingan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Artinya ada yang 1 hari langsung selesai, ada juga tidak. Jadi teman-teman kalau 1 hari selesai cukup isi langsung di sini. Contoh di sini kan ada 21 September 2010 sampai dengan, nah ini kan kurang lebih berapa hari gitu kan. Nah teman-teman cukup tulis 1 hari berarti di tanggal yang sama. Nah ini tanggal cut off teman-teman tidak perlu isi. Nah kemudian perulangan teman-teman, urutan tampilannya apakah rating internasional atau rating nasional. Nah itu teman-teman pilih sendiri. Game point untuk Regubay apakah ada atau tidak, teman-teman isi sendiri. Nah kemudian di sini di tampilan ini akan ada muncul warna untuk papan pertama, apakah mau putih, apakah hitam, atau semua papan sama bebas. Nah kemudian pairing berdasarkan apa itu tergantung dari situasi teman-teman ingin mengisi gimana. Ada game point, ada match point, dengan kategori poin-poinnya itu terserah. Nah sebelum teman-teman mengakhiri menceklis yang ini, nah yang ini ada tanda checklist, teman-teman jangan dulu akhiri, tapi teman-teman kembali ke atas. Nah kembali ke atas di sini ada yang namanya kolom tie break. Nah untuk kolom tie break ini teman-teman isi dulu. Jadi teman-teman klik di kolom tie break itu, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, jadi nanti akan muncul pada saat teman-teman mencentrang itu kolom tie break akan muncul seperti ini. Ada beberapa pilihan di sini teman-teman bisa lihat. Nah sebelum teman-teman klik, teman-teman lihat ke bawah. Nah di sini ada tie break yang memang sudah otomatis terisi. Teman-teman cukup klik ini, hapus semua tie break. Jadi teman-teman klik di hapus semua tie break, mereka akan semua terhapus. Nah jadi teman-teman bisa langsung mengisi mana yang sekiranya cocok untuk teman-teman isi. Nah yang biasanya umum untuk untuk turnamen Swiss perorangan, biasanya yang dipakai adalah yang pertama paling atas yaitu game point. Kemudian yang kedua adalah Buchholz tie break, itu ini yang nomor 37. Yang ketiga adalah Sonneborn Berger, itu yang nomor 52. Dan terakhir adalah Progressive FIDE Progressive Score, itu yang nomor Progressive Point, itu ada di FIDE tie break nomor 8. Itu yang biasa terisi teman-teman. Nah setelah teman-teman mengisi itu semua, kemudian kita kembali ke daftar kita kembali ke mulai. Nah jadi setelah teman-teman tadi mengisi tie breaknya, dikembalikan lagi ke kolom umum. Kemudian teman-teman langsung klik OK. Nah pada saat nanti teman-teman setelah mengklik OK akan muncul nanti tampilan masukkan data pemain. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman, kalau teman-teman mau memasukkan pemain. Nah jadi teman-teman
tinggal memasukkan, tulis, ketik namanya, baik itu nama belakang, nama depan. Nah, nanti setelah semua selesai terisi, teman-teman ada di sini pilihan akhiri atau selesai. Nah, teman-teman klik selesai. Nah, nanti tampilannya itu akan kembali ke inputan data turnamen tadi. Nah, nanti pada saat sudah ada di tampilan monitor seperti itu, di situ ada beberapa pilihan teman-teman bisa klik. Nah, karena semua sudah terisi, teman-teman langsung masuk ke pairing. Nah, teman-teman klik pairingnya. Nah, nanti di sini muncul tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ada apakah warnanya mau diacak, apa putih dulu, apa hitam dulu, terserah. Setelah itu teman-teman klik, langsung mulai. Langsung teman-teman klik ini, mulai. Nah, nanti dia akan dengan sendirinya akan mempairing. Baru nanti selesai ada tanda contreng, oke, selesai. Nah, teman-teman silahkan langsung klik selesai. Nah, jadi kalau misalkan sudah selesai itu, nah teman-teman sudah bisa memperlihatkan bahwa ini loh daftar pairingnya sudah siap untuk diterbitkan. Nah, nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Ada tampilan antar mukanya. Ya, jadi teman-teman tuh kan lihat tuh ada beberapa kolom di situ, ada file, ada masukan, ada pairing, info, output, babak, daftar, khusus dan segala macam. Nah, pada saat babak nanti sudah mulai, itu mau tidak mau di sini akan muncul teman-teman babak 1 di situ. Nah, untuk memunculkannya, untuk teman-teman nanti mengeprint, nah teman-teman lari ke daftar. Nah, lari ke daftar, teman-teman klik. Nah, di situ akan muncul daftar pairing. Nah, teman-teman klik di daftar pairing tersebut, lalu teman-teman bisa print. Oke. Nah, setelah di print mereka bermain, teman-teman siapkan nanti langsung buka di babak 1 tadi, kemudian di daftar. Nah, teman-teman masukkan di situ untuk hasil. Nah, untuk memasukkan hasil. Nah, itu teman-teman klik di masukkan di sini. Di sini teman-teman masukkan. Nah, ini kemudian klik di situ cari hasil. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman nanti tampilannya. Nah, jadi teman-teman cukup mengisinya dengan mengklik tombol yang ada di sebelah kanan. Jadi contoh di sini ada pemain atas nama Herman melawan Lutenberg. Nah, kalau yang putih menang, teman-teman tulis 1-0. Kalau yang hitam menang, berarti teman-teman tulisnya 0-1. Tidak perlu tulis manual, teman-teman cukup klik di situ ada pilihannya. Kemudian ada 1F lawan 0F, ada 0F lawan 1F. Maksudnya apa? Artinya kalau teman-teman misalkan menemukan ada lawan yang lawannya tidak hadir atau telat hadir, intinya kalah WO misalkan. Nah, teman-teman yang menang itu tidak ditulis 1-0, tapi ditulisnya 1F dengan 0F. Gitu teman-teman. Nah, setelah ini terisi semua, teman-teman nanti ada muncul tampilan di bawah itu selesai, akhiri. Nah, teman-teman klik itu akhiri atau selesai. Nah, kemudian nanti akan kembali ke tampilan antar mukanya. Nah, nanti akan kembali tampilan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal mengulang lagi. Jadi teman-teman masuk lagi ke klik lagi itu pairing. Nah, kemudian muncul lagi, diulangi lagi seperti yang tadi. Seperti langkah pertama, teman-teman pairing, nanti setelah muncul akhiri, selesai, teman-teman buka lagi di sini daftar pairing. Nah, kemudian klik lagi, print lagi. Itu kira-kira teman-teman untuk melanjutkan terus sampai babak itu selesai. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin melihat situasi peringkat sementara di setiap babaknya, nah teman-teman bisa lari ke di sini ada babak, kemudian ada daftar. Nah, tampilannya adalah nanti seperti ini teman-teman. Nah, jadi di kolom daftar tersebut teman-teman bisa cek nanti ada mau melihat daftar standing, kemudian daftar pairing, kemudian di situ daftar babak keberapa gitu kan, hasil teman-teman bisa lihat di situ.
Nah, terus diulangi sampai habis itu selesai semua teman-teman. Oke, kira-kira tutorial Swiss Manager di edisi video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut di episode berikutnya, melanjutkan terkait kolom-kolom lain dan fungsinya apa. Oke teman-teman, terima kasih. Jika ada pertanyaan jangan lupa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.